Oke, klien kita kali ini adalah namanya Amar. Amar ini sudah menetapkan dengan pasangannya mau menikah di bulan Maret. Pas mau menikah, tiba-tiba pacarnya yang namanya Cikal ini pergi meninggalkan Amar. Nih sih. Akhirnya kita janjian sama klien kita yang namanya Amar ini di sebuah warung sederhana. Kita menuju ke sana. Pas kita ke sana. Sibuk. Jadi jangan asal-asal nuduh. Soalnya saya makan di situ, habis pergi ya kan, Om langsung datang di situ. Saya baru datang ya. Ini gua ngeliat Amar lagi berdebat sama seseorang. Di situ ada adiknya namanya Eki. Mereka berusaha meyakinkan seseorang yang kehilangan handphone. Maaf Mas, ini ada apa? Ini Mas Amar kan? Nah, kan saya Iya, sorry ada apa ini? Lagi makan di situ. Iya. Sampai ketinggalan. Handphone siapa Pak? Handphone saya. Iya. Nah, saya balik, Omnya duduk situ. Nggak ada handphone di situ, nggak ada. Saya datang ke situ udah nggak ada, meja udah kosong. Mas datang ke sini tiba-tiba nuduh-nuduh saya ngambil handphone. Bukannya nuduh. Hah? Ada buktinya nggak? Coba saya periksa. Ya silakan kalau mau periksa. Mas makannya kapan Mas? Jam berapa tadi makannya? Setengah jam yang lalu baru saya langsung balik lagi. Nah, setengah jam yang lalu mungkin jadi beresin sama Iya, mungkin sama yang lain, punya, atau mungkin ada yang yang lalu. Baru saya pergi ya kan, Omnya datang langsung nempatin pegang pintu saya. Gue coba tenangin di situ. Yaudah kita coba tanya sama pemilik warungnya. Ngeliat nggak handphone di situ? Bukannya kayak itu, jangan gitu dah Om. Udah Mas, Ya udah. bener aja. Udah, Soalnya saya astagfirullahaladzim. bukannya nuduh. Lo nuduh jelas-jelas lu nuduh langsung. Udah Mas. Ini kalau misalkan ribut ini nggak akan selesai Mas. Coba cari dulu gitu loh baik-baik. Ya, Amar sama temennya nggak lihat sama sekali. Nggak lihat sama sekali. Nggak lihat ada. Mas. Nggak lihat, udah digeledah juga nggak ada. Udah nggak ada bukti. Ya, coba tanya sama ibunya. Ibunya juga tadi ibu nggak lihat. Ibu, maaf ibu kesini sebentar, ibu bisa nggak? Ibu tadi ngeliat handphone di sana nggak? Sama sekali nggak? Yang biasa bersihin meja, yang bisa membersihin makanan siapa ibu? Ada nggak? Minta tolong dipanggil bisa nggak ibu? Iya, minta tolong dipanggil ibu ya. Iya, soalnya ini kalau nggak. Bukannya saya nuduh ya. No, jelas nuduh, lo nuduh. Iya, Mak. Ya, Mbak yang biasa beres-beres di sini. Habis makan Mbak yang beres-beres. Iya. Iya, maksudnya baru hari ini. Tadi ngeliat orang makan di situ, lihat handphone nggak? Sama sekali. Nggak Itu ada, ya Pak Mas. ya. Biasanya Udah, Mbak ya. yang beres-beres sini. Hari ini ya? Saya gini, saya baru makan di situ kan saya pergi. Lu maunya apa sih sebenarnya? Bukannya maunya apa Om, tenang. Udah Amar, jangan dulu. Jangan, ini kan Masnya kehilangan gitu. Coba gini aja deh Mas, ini kan kita lagi syuting juga. Ya coba ngomong sama tim saya juga, dibicarakan dulu baik-baik seperti apa ya. Ya coba nanti kalau misalkan ini dibantu sama tim saya nyarinya di mana ya. Ini sama saya kok, nggak kemana-mana, tenang aja. Ya, ya Amar sama saya nggak kemana-mana kok. Ya, ya Mas tanya dulu sana. Davi tolong dong. Ini Jack tolong Jack ya. Akhirnya Albar coba membawa orang yang kehilangan handphone itu untuk diskusi. Ya udah, ya. Gue Amar sama adiknya Amar yaitu namanya Eki, akhirnya ngobrol di situ. Karena kalau misalkan nggak ditengahin, iya kan, nggak ditengahin sama tim ini nggak akan selesai. Sedangkan kita kan janjian ini mau melakukan pencarian, nggak akan selesai masalah ini kalau akan diteruskan. Ya. Disitulah Amar cerita semuanya. Asal mula bagaimana dia pacaran diceritain. Ya mereka saling suka, ya mereka sepakat, ya. Dalam saling suka itu mereka itu katanya saling cocok juga dan keluarganya juga merestui. Jadi gue sama Cikal ini udah pacaran sekitar 1 tahun. 1 tahun. Dan 6 bulan kemarin tuh kita udah ketemu keluarga dan kita udah ngerencanain buat nikah. Gue udah prepare semua hal dari mulai catering, gue udah prepare dari mulai gedung semua udah gue preparein, gue udah berusaha keras biar bisa nikahin dia. Gedung semua udah dipesan? Semua udah. Semua udah undangan udah cetak. Dan gue nggak tahu kenapa 3 bulan terakhir dari Oktober dia kontak. Pasti ya. Ini ada lo ya? Oh iya, ini Eki kenalin ini Eki.
Oh siapa? Eki. Umur berapa Eki? 25. Lu umur berapa, Mas? 230. Nggak main-main itu. Berapa uang yang sudah dikeluarkan? Coba. Untuk pesan gedung, untuk pesan makanan, untuk pesan baju, untuk pesan undangan, untuk pesan catering, semuanya sudah dikeluarkan. Tapi ternyata Cikal ini kok menghilang. Dan mamanya pun nggak tahu dia di mana gitu. Pas gua tanya ke mamanya malah nanya balik ke gua gitu, dan mamanya yang juga minta gua buat. Iya, gua nggak tahu. Semua orang tuh kayak nutup-nutupin informasinya gitu. Oke, terakhir dia ngilang itu, dia pamitan sama lu kemana? Atau cerita sama lu kemana? Dia nggak pamit sama sekali. Jadi waktu itu terakhir gue memang sempat ada agak berantem sama dia soal pekerjaan gue. Dia tuh selalu berpikir bahwa gue ini laki-laki yang nggak bisa bertanggung jawab buat hidupnya di Anti. Karena gue cuma seorang pramusaji gitu, gue cuma seorang waiters. Dan kayaknya dia krisis kepercayaan gitu sama gue. Dia keberatan dengan pekerjaan lo yang ini. Iya, cuma tapi harusnya kalaupun iya kenapa dia nggak bilang gitu. Yang gue bingung kenapa dia pergi dari gue tuh, ngilang dari gue tuh tiba-tiba. Gue selama ini selalu berusaha jadi orang yang baik buat dia. Apapun yang gue lakuin tuh semuanya buat Cikal. Dan gue tahu semenjak bapak yang meninggal, gue selalu berusaha buat jadi laki-laki yang komplit buat dia. Jadi sosok pacar, sahabat. Gue tuh cinta banget sih sama Cikal. Dan gue gak pernah ngelakuin hal-hal yang aneh. Dan gue cinta banget, gue gak mungkin ngelakuin sesuatu yang bisa bikin gue kehilangan dia. Oke, kalau gue boleh nanya, gaji lu sama gaji dia besar mana? Lebih besar gaji dia sebenarnya. Cuman ya sebagai... Sorry, orang tuanya setuju nggak? Seharusnya. Jujur aja. Sempat ada keraguan sih. Cuman emang gue sempat ngeyakinin dia bahwa gue bisa jadi laki-laki yang bertanggung jawab buat. Oke, lu tahu nggak teman deketnya dia siapa aja? Mungkin ada temen cowok dia? Gue sih ada kontak omnya. Omnya? Omnya iya. Cuma gue nggak begitu dekat sih sama omnya. Tapi kalau kenal? kita coba, ya. Kenal, kenapa nggak begitu dekat sama omnya? Gue tuh susah banget buat masuk ke keluarganya, jujur aja. Gak tahu ya, mungkin mereka ngelihat karena ya siapa sih lo? Lu cuman seorang pegawai biasa, cuma seorang waiters yang mau deketin anak gue. Mungkin yang gue tahu ya standar keluarganya tinggi. Bentuk pertama adalah rumahnya Om Aryo. Nah, Amar ini kurang deket sama omnya. Ya. Dia pernah datang ke sana, katanya malah disalahkan. Jadi, kalau gitu kita coba ke sana, ya. Biar nanti alamatnya kasih ke kita ya, biar tim coba cari duluan. Yuk kita ke sana yuk. Ayo, oke bro. Ini adanya ikut apa gimana? Saya pamit dulu bang. Oh nggak jadi ikut? Kenapa? Kenapa? Mau Bayar mati. Jadi nemenin sini aja. Ya di sini. Oke, ya. Oke ya. Hati ya. Makasih ya. Ya udah bro kalau gitu ya. Kalau gitu kita jalan langsung aja. Ya, bareng aja langsung naik mobil gua aja. Ada barang-barang nggak? Oke, langsung aja kalau gitu. Menuju ke rumahnya Om Narjo. Begitu sampai rumahnya Om Aryo,
Ngapain kamu di sini? Ya Om, sebentar Om. Saya jelasin dulu, saya Mandala dari Antv. Ini mohon maaf Om, ya jangan marah dulu, sabar dulu ya. Ini kita mau jelasin dulu, bisa sini sebentar Om, sebentar aja. Iya Om, jadi gini Om, ini kita mau bantuin Amar untuk mencari calon istrinya, namanya Cikal. Mungkin saudaranya, ponakan Om ya, Cikal Om ya. Kamu siapa? Saya Mandala Om, dari Antv. Saya cuma bantuin dia aja. Ngapain bantuin dia? Dia tuh nggak cocok buat Cika. Dia udah banyak gaya, selingkuh, pacarnya di mana-mana. Om, aku tuh nggak ngelakuin apa yang kata Om bilang tadi, Om. Aku tuh sayang banget sama Cikal dan aku nggak mungkin selingkuh. Aku udah persiapin semuanya buat pernikahan kita, Om. Nggak mungkin kamu kalau nggak selingkuh. Cika pergi dari kamu. Jadi Amar ini dituduh selingkuh sama Om Naryo. Amar ini dituduh suka main perempuan. Bahkan Amar ini dituduh suka main kasar. Om dapat informasi dari siapa? Aku selingkuh. Mau tahu informasi dari siapa? Dari sepupunya Cikal, Adit namanya. Adit? Iya, Adit cerita semuanya? iya cerita semuanya sama Om. Emang Adit ngelihat kejadian itu? Kalau masalah itu Om nggak tahu. Om lebih percaya Adit daripada kamu. Udah pergi aja dari sini. Udah, cepat. Semuanya pergi. Om kasih kesempatan. Ayo, Om, pergi semuanya. coba kasih kesempatan dia untuk ketemu sama Cikal. Mungkin Om Nggak tahu. ada, nggak ada kesempatan lagi. Sebentar aja Om. Udah pergi. Kenapa enggak Om? Om. Dia? Kalau masalah itu Om nggak tahu. Om lebih percaya sama keponakan Om. Udah pergi. Tapi dia berarti benar selingkuh Om. Ya itu nanti tanya sama Adit. Kan gue bilang dari awal. Kalau lu tutup-tutupin bakalan ketahuan. Baru aja gue bilang tadi lo. Di tempat makan tadi kan gue bilang. Lu lebih baik ngaku. Gua nggak selingkuh. Ini gue kasih tahu sekali lagi bro, ya. Bagaimanapun lu tutupin, nanti bakalan ketahuan. Lebih baik kalau lo emang dulu melakukan kesalahan, membuat Cikal kecewa. Sekarang jadi lo yang nggak percaya sama gua. Tolonglah. Jadi gini, Gua berani. jangan salah paham bro. Kita bantu lo. Kalau misalkan kita nggak mau bantu lo, ini kita udah cabut dari tadi. Ya, kita mau bantu lo. Malah kita mau ngasih solusi. Kalau lu pernah melakukan kesalahan, yuk sama-sama kita anterin untuk minta maaf. Beres kan? Iya. Kalau misalkan seperti itu, gitu loh. Kalau misalkan enggak, ya sudah. Kita coba cari kebenarannya. Ini kita ketemuin sama Adit tadi kan? Tahu kan tempatnya? Tahu. Warnetnya tahu? Ya udah, yuk. Pas kita sampai tempatnya Adit, Amar ini langsung kelihatan emosi dia. Dia masuk ke tempatnya Warnet, Adit diajak baik-baik tadinya. Gue pikir nggak ada masalah apa-apa. Pas ketemu Adit, dia aja baik-baik dia keluar. Lu ada apa nih? Ada apa nih? Hei, lu nggak usah nyolot ya? Nggak usah nyolot, diem. Coba Ada apaan? di sini, jangan di tempat saya nih, jangan ngomong di sini nih. Ini nyolot nih bang nih. Hah? Nyolot ada apaan? Apaan? Lu fitnah gua ngomong. Fitnah apaan? Lu cerita dulu fitnah apaan? Lu Adit kan? Iya, gua Adit. Adit kan? Iya, gua Adit. Iya. Kata-katain gua selingkuh segala macam maksud lu apa? Lu nyadar diri coy, hah? Manain Cikal? Ingat gak lu ke Cikal? Amar nggak terima, ya. Dia difitnah, ya. Dia dibilang suka main kasar sama perempuan. Amar nggak terima, dia dibilang selingkuh. Selingkuh sama siapa katanya? Cikal juga udah bilang, kalau misalkan lu gak selingkuh, hah? Lu sama dia gak bakalan pisah coy. Sekarang gua nyari Sekarang lu nyariin dia, hah? Kemana aja lu kemarin coy? Hah? Katanya lu Informasi yang terakhir katanya Cikal ini sekarang pacaran sama yang namanya Abong di tempat penitipan motor. Abong. Shock di situ. Lu sendiri nggak tahu di mana Cikal? Gue sini nggak tahu, cuman gue lihat doang dia sama gebetan barunya, namanya Abong. Lu kan saudaranya, masa nggak tahu sih gitu loh. Handphonenya tahu nggak lu Cikal? Ada nggak? Hah? Aduh,
juga punya anaknya si Awang itu sama. Bos Cikal cerita semuanya. Gara-gara Amar ini selingkuh, Cikal akhirnya selingkuh juga, pacaran sama orang yang namanya Abong. Wah, dibilang sudah punya pacar, malah emosi ini. Gue antara percaya nggak percaya kalau misalnya Cikal ngelakuin hal itu ke gue. Hah? Gue nggak. Cikal punya gebetan, siapa tuh tadi namanya? Gak mungkin lah. Gak mungkin dia setega itu sama gue. Yuk kita cari Abong. Oh, ya, udah. Kalau memang enggak, kita cari Abong. Kita buktiin semuanya. Yuk Abong mana? Tempat penipuan motor yuk. Tempatnya Abong ya. Buru-buru dia ngajak ke tempat penitipan motor karena dia tahu tempatnya. Begitu sampai di penitipan motor, Lo yang Lo siapa main ini di tempat gue nih, ha? Lo ngapain di sini? Ini apa-apaan nih? Ini apa-apaan lo bawa kamera segala nih? gue lagi nyari kadang gue denger lu jalan sama calon bini gue. Oh, lo matanya Cika. Denger omongan gue nih ya. Cika itu cuma sayangnya sama gue. Lu kalau mau, lu ngomong. Jangan kayak lu tahu dia mau nikah sama gue, masih lu udah ketemu. Bos, dengerin dulu, ini tempat gue nih. Lo gak usah otak-atik ya. Cika itu mantan gue. Lo tanya sama Cika. Gue mantan terindah Cika. ini kenapa dia melakukan itu? Kan belum tentu benar informasinya. Belum nanya baik-baik sama Abong. Sudah emosi, sudah dipukul, sudah didorong. Akhirnya apa? Mereka pukul-pukulan. Ini tempat gue ya. Pertama ini tempat gue ya. Lo gak usah ngobrol-abrik di sini. Gak usah jagoan. Pakai bawa kamera ini maksudnya apa coba kayak gini? Cika itu sering curhat sama gue. Lo tau gak curhatannya apa? Tau gak lo? Dia itu bilang dia mau nikah sama lo, tapi nggak jadi. Lo juga belum nikah kan sama dia? Terus lo kenapa datang ke sini? Salah gue apa? Udah. Itu haknya Cika dong buat milih gue. Wajar dong, gue paling baik buat dia. Lu paling baik. Lu paling Ini kita perlu penjelasan ini. Ya bukan ribut seperti ini ya. Coba jelasin. Maksudnya ini perlu kepastian ini. Kalau emang Cika pacaran sama dia, ya udah gitu loh. Kayak gini bang. Cika itu, gue tuh mantannya Cika. Cuman Cika tuh masih sering curhat. Cika bilang sama gue katanya dia tuh mau nikah, tapi nggak jadi. Abong ini cerita bahwa Cikal ini emang lagi deket sama dia. Abong ini ternyata mantannya Cikal. Coba sabar dulu. Ya. Lu minta kepastian kan? Enggak, lu pengen tahu kepastian kan? Lu pengen tahu kan kepastian dari Cikal? Lu tenang dulu, ya. Lu tahu tentang Cikal? Tahu, gue tahu gini bang. Cikal itu nggak jadi nikah sama dia. Dia curhat sama gue nih. Gara-gara kenapa? Model cowok kaku kayak gini wajar lah ditinggal sama Cikal. Abong cerita kalau kata Cikal, Amar ini kaku orangnya, sensitif, ya, suka mengekang, posesif katanya. Itu yang menyebab Cikal nggak suka. lu ajak Cika ke sini, jangan lu kayak banget. Yang siapa datang ngerusak tempat gue, lu bawa-bawa begini tuh maksudnya apa nih? Kalau mau datang 4 mata sama gue, kita urusin 4 mata. Dan jelas ya Cikal itu nggak mau sama lu gara-gara kayak gini. Kelakuan lu ini. Akhirnya kita coba tenangin di situ. Gue minta tolong sama Abong, ya. Tolong ini mungkin Amarnya lagi ada masalah, lagi stres dia, tolong jangan terlalu diperbesar. Katanya terakhir Cikal ada di sini sama lu. Masa Cikal nggak ngomong sama sekali tentang hubungannya sama dia? Sekarang Cikal ada di mana? Coba hubungin Cikal atau kasih tahu ke kita Cikal ada di mana, biar dia ketemu. Ya, terus Daripada ngasih, maksudnya gini loh, daripada dia digantung gitu, kasihan juga gitu loh. Kalau emang Cikal nggak suka, yaudah bilang baik-baik. Kalau emang balikan, yaudah balikan, alhamdulillah nggak apa-apa. Gue intinya gue nggak tahu, dan lo kalau emang lo merasa lo calon suaminya dia, harusnya Cikal tuh ngubungin lo, bukan nyari gue. Harusnya lo lebih tahu daripada gue. Berarti Cikal ngubungin lu juga tuh? Ya, gue tahu, tapi gue nggak tahu sekarang dia di mana. Itu Kan handphonenya ada berarti. Ya udah minta nomor Bisa dong. teleponnya aja. Aduh, Biar masa cepet handphonenya dong, aja lu masa Mas. lu nggak kasih.
Gimana ya? Gue nggak bisa ngasih tau ke dia, gue ngomongnya sama lo aja ya. Kasih ke gua aja. Gue nggak ada urusan sama dia, karena gue takut nanti Cikal dia apa-apain sama dia. Dia tekanan batin kalau tinggal sama lo. Ini aja deh, gue kasih tau nomor yang barunya aja deh. Gue bisikin lo ya, sorry ya. Oke. Tapi gue minta tolong jangan lo kasih dia. Oke, ini gua nomor teleponnya. Oke, nomor teleponnya gua save nih. Ada alamatnya nggak? Mungkin kos-kosannya atau rumahnya dia. Nah, nih, terakhir dia ngasih gue nulis di sini. Tapi tolong ya, tolong bang, tolong. Jangan kasih dia. Itu doang pesan gue. Karena gue takut Cikal tuh ada tekanan batin sama dia. Oke. Datang ngerusak tempat orang, bikin malu aja. Udah. Nanti lah ya, abis. Udah gini bro ya, kasih kesempatan ya. Biar Cikal ngomong berdua. Itu kan hak mereka pernah pacaran, bagaimanapun juga. Silakan. Ya. Lihat aja Cikal nanti. Udah, nggak usah ribut ya. Kalau ribut karena perempuan rugi malahan. Nah, Jangan. tuh. Jangan, ya. Oh, Oke, kayak gini bro. buat perempuan. Ya, thank you bro ya. Thank you bro. Yuk. Dapat nama teleponnya Abong dan juga dapat alamat ya sepupunya Cikal yang namanya Eta. Hah? Nomor berapa sih? Di itu lu nomor berapa? Tadi mana itu? Akbar mana Akbar? Bar, rumahnya mana, Bar? Kata di sini tadi. Mana, Bar? Bukan di sini ya? Hah? Ya, Bro. Di mana rumahnya? Saya bukan di sini. Hei, kembar. Hah? Mana? Oh, udah lewat. Dan begitu sampai tempatnya Eta, diketok pintunya. Assalamualaikum, permisi. Assalamualaikum. Permisi, Mbak. Halo Mbak. Mbak bisa keluar sebentar Mbak? Hai, Ngapain lu kesini? gue nyari Cikal lah. Gak ada, Cikal. Eta ini langsung sinis sama Amar. Dia langsung nggak suka sama Amar karena dia tahu semuanya. Ngapain juga lu nyari Cikal lagi? Gak usah lu nyari Cikal. Lu tahu kan Boy Margo mau nikah sama Kenapa Cikal? lu jadi cowok? Apa lu bilang? Lu gak guna jadi cowok. Maksud lu apa ya? Lu tuh selingkuh kan? Gua tahu semuanya. Selingkuh? Iyalah. Sama kerjaan lo, teman kerjaan lo namanya Dina. Dina siapa? Salah, udah. Bener Nggak itu. usah alasan. Bener itu selingkuh? Iya, kasih tau sama Kak Cikal. Gue nggak ngelakuin apa Lu yang jadi cowok jangan so ganteng ya. Puas lo udah nyakitin Kak Cikal. Enggak, sebentar. Ini Cikal pernah tinggal di sini. Ya, Dia cerita semuanya. cerita semuanya sama gue. Tentang kelakuannya dia. Gak mungkin. Lu jangan fitnah. Lu jangan fitnah ya. Gue punya bukti semuanya. Apa buktinya? Nih buktinya. Lu belanja online kan sama Kak Cikal. Ya emang Lu gue... ngeliatin dia. Jadi Cikal ini ternyata cerita sama Eta gimana kebobrokannya Amar. Amar ini dibilangnya matre katanya. Amar ini dibilang suka minta bayarin. Gak usah yang namanya alasan. itu gue yang bayar ya. Gue cuma nitip pesan online doang sama dia ya. Gue punya buktinya di Lu sini. laki modal dengkul doang tau gak lo? Apa? Semua stoknya ada di sini. Semua stoknya ada di sini. Gue punya buktinya di sini. Lu jangan asal ngomong. Biasa aja dong lu. Gue datang baik-baik. Gue Lu udah tahu datang. sikap buruk lu. Gue tahu semua dari Kak Cikal. Lu jangan pernah gangguin Cikal lagi ya. Karena dia udah bahagia sama cowok lain. Tapi di situ Amar itu kelihatan emosi banget sama perempuan ini yang namanya Eta. Padahal bukan siapa-siapanya, tapi Amar ini kasar banget mau mukul Eta. Coba. Gue takut sama lo. Buktinya ya. Apa gue udah bahagia lu jangan pernah gangguin lagi. Eta ini nunjukin video Cikal sama cowok lain. Ditunjukin videonya di situ. Cikal yang merasa bahagia, dia ketawa, dia senyum, dia bikin video di situ dan menggandeng tangan seseorang. Videonya lo lihat. Kak Cikal udah bahagia ya. Sama siapa ini? Ini sama pacar baru. Itu gelangnya gelang yang gue lihat. Gue apal banget. Itu abong yang pakai gelang itu tuh.
laki-laki ini pakai gelang. Nah, gelang yang dipakai cowok itu sama dengan gelangnya Abong. Lo kalau jadi Kak Cikal, gue buang lo jauh-jauh. Oke, sekarang gini Mbak, ya. Ini kan ada kemungkinan benar. Dia udah punya pacar. Ya, dia udah menentukan pilihan. Tapi bisa nggak sekali aja kita ketemu sama Cikalnya? Cikal nggak ada di sini. Ya, kita Di minta mana nomor dia, HP-nya. Sel? Gue nggak tahu. Masa nggak tahu sama sekali? Nggak mungkin lah nggak tahu sama sekali. Gue nggak tahu. Di mana, Mbak? Ada. Iya, kita minta kontak HP-nya dulu. Tapi gue minta, jangan pernah lo nyakitin Cikal lagi ya. Sekali lo nyakitin Cikal lagi, lo urusan sama gue. Gue tuh sayang sama kakak lu dan gue gak Catat pernah. nomor. Ah, basi. Iya. Pokoknya kita harus ke tempatnya. Kita harus cari Cikal, gue tau banget itu gelang yang dipakai sama Abong. Terima kasih, Mbak ya. Amar tetap pengen ke tempatnya Abong. Dia bilang dia pengen nanya sama Abong. Ya. Di mana Cikal? Karena dia pengen ngobrol langsung sama Cikal. Amar! Mar, Amar! Gue harus ketemu Abong, itu Abong pasti. Terus lu mau ketemu Abong ngapain? Gue pengen dia jujur sama gue di mana Cikal. Dan itu gue apal banget soal itu tangannya Abong. Kalau kalian nggak percaya, pas lo kemarin ngesot kan di sana. Biar aja dong, biar aja tangannya. Nih, kalian lihat. Cari dulu, dicari dulu. Filenya cari. Yang kemarin tuh Ki, coba Ki. Pasti ada, pasti ada. Lihat. Jelas banget nih tangannya Abong sama persis gelangnya tuh. Kalau itu tangannya Abong, terus dia pacaran sama Abong, lu maksudnya mau ngapain? Gue 3 bulan udah nyari Cikal kemana-mana. Lu mau ngumpulin ke tempatnya Abong, terus lu mau marah sama dia, lu mau ribut sama dia. Gua nanya Cikal bakal mau sama lu nggak? Enggak kan? Nggak bakal gua jamin. Bukan itu caranya bro, salah lu selama ini. Tapi setidaknya gue tahu Cikal di mana. Gue Salah, harusnya lu ngeliat kenyataannya dong. Kalau emang kenyataan di situ, lu lihat, dia bahagia loh. Sekarang yang harus lu lakuin cuma satu, lu tanya sama Cikal. Suka nggak sama lu? Udah itu doang. Lu harus ikhlas. Gue tegesin nih sama Amar. Gue sampai marah sama Amar. Kalau misalkan lu datang ke tempatnya Abong dan ribut lagi, gue nggak akan bantuin. Gue nggak akan bantuin dan gue akan berhenti pencarian. Lu janji sama gue, lu ribut nggak? oke kok. Kalau lu cuma pengen ketemu sama Cikal, ya, pengen kepastian dia Cikal, gue temenin. Kalau lu nyari Abong dan lu mau berantem sama dia, ya terserah. Lu lakuin sendiri, gue nggak mau ikutan. Serah. Bang. Tolong lah bang. Oke, gue janji gue nggak akan emosi, gue janji gue akan ngomong baik-baik. Sekarang kita fokus aja buat nyari Cikal di mana. Ya sudah, akhirnya gue coba telepon Abong. Gue telepon sama Abong, dia heran gue telepon. Dia tanya ada apa lagi. Ya, gue bilang gue pengen ngobrol aja masalah Cikal. Halo Bong, gue Mandala. Enggak, gue pengen ketemu sama lu. Lu di mana? Enggak, cuma ngobrol aja. Bengkel? Bengkel daerah mana? Ntar tolong sendlok ya. Enggak, cuma ngobrol aja, nggak ada masalah apa-apa. Enggak ribut, santai aja. Oke, gue jamin kok. Ya? Oke, gue on the way sana ya. Oke. Jamin nggak ada ribut. Oke? Oke, bro. Iya. Ayo kita jalan yuk ke bengkel ya. Dia lagi di bengkel katanya. Kita dikasih alamatnya, kita menuju ke sana. Makasih, Pak. Iya. Halo, Pak. Saya Mandala. Ada Abong ya, Pak? Abong ada? Oh, itu dalam ya? Oh, iya. Oke, Ya, makasih, makasih ya. Kak.
Pas sampai bengkelnya Abong, di situ ada konsumen, di situ ada pelanggannya dia loh coba. Lagi nungguin mobilnya diservis. Ini Amar begitu datang dia emosi, dia nyolot langsung nyerang Abong. Lu lihat tangannya kan? Apaan nih? Lu lihat. Datang masih rusuh lagi aja. Lu yang bikin video sama Cikal kan? Video apaan lagi? Lihat, lu lihat gelangnya, lu lihat gelangnya. Tadi janjinya apa? Lo ngapain sih, Mas? Janji karena maksud kan? Lu ngapain sih balik sini lagi semua? Gelang, lu lihat gelangnya kan? Gelang apaan sih? Lu nggak usah nyolot. Abong langsung dipukul, langsung ditumpul di situ, diserang, didorong, dimaki-maki. Keluar. Di tempat gua. Keluar. Emosi Abong ini. Dia lagi kerja, lagi tempat usahanya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dipukul, diserang begitu, emosi dia. Lu ngapain semua gelang kayak gini? Iyalah, Banyak yang pakai gelang kayak gini. lu lihat di video. Apaan? Video apaan? Ini kayak gini mau banyak kayak Lu gini. bohong sama gua ya. Lu bohong sama gua. Bohong apaan sih? Lihat videonya jelas banget itu gelangnya. Apaan sih? Video apaan sih, Bang? Enggak, gue cuma mau nanya. Sorry. Ya, kayak gini tuh banyak, bukan cuma gua doang. Ini gue bisa gue ngajar lu, ngerti nggak lu? Lu udah janji sama gue loh. Lu lihat Bang, dia masih ngelak, buktinya udah jelas ada Gue kan? mau ngejelasin sama dia. Lu mau tuh gelang ini? Gelang pasaran kayak gini. Lu mau apaan, ha? Di bengkel gua nih. Ya waktu kita nanya, Abong bilang dia tidak pernah melakukan itu dan itu bukan dia. Kita ngelihat tangannya ini lebih kecil daripada tangannya Abong. Lu masih ngelak, jelas di video kelihatan kan? Lu lihat tangannya sama gelangnya. Lihat, gelang kayak gini banyak. Tangan juga tangan gua gede. Lu lihat, perhatiin tuh. Nanti kan beda, makanya ini gue mau tunjukin. Sini. Pel, tangannya tuh beda. Lu jangan cuma ngeliat gelangnya aja. Lu lihat tangannya dia sama tangan ini beda. Ini tangan kecil ini. Beda orang, beda tangan. Nah, siapa laki-laki ini? Ini sorry bro, sorry banget ini, sorry. Gue nggak ada maksud untuk merusak usaha lu, nggak. Sorry banget ini. Ini bikin malu gua ini kayak gini caranya. Sorry. Dia ngelas mulu. Cukup, Mas. Tadi dia janji sama gue untuk nggak ribut di sini. Sorry banget, gue cuma mau tanya masalah ini. Ya lu lihat kan sekarang. Iya. Lu mau percaya sama gua terserah. Yang jelas nih anak udah bikin ulah, lihat aja udah. So jagoan depan kamera, lu mau terkenal lo kayak gini-gini. Ya, mau terkenal cara lu begini. Makanya gua nggak terima sama lu ya. Gua bakal cari lu. Habis. Lu kalau pengen dapat informasi lu pakai otak, jangan pakai otot. Kalau otot tuh orang Gua kalut Bang, gua nggak tahu harus kayak gimana lagi. lu bisa tambah masalah malah. Nah, pas kita mau meninggalkan tempatnya Abong, tiba-tiba ya, tim kita ditelepon sama seseorang dan Alban ngasih tahu kita. Bro, barusan si Adit nelfon. Siapa? Si Adit yang di Waret kemarin ngasih tahu sekarang dia lagi di pemancingan. Terus dia ngeliat Cikal. Serius? Di mancingan mana? Di pemancingan di daerah Jakarta. Sama siapa deh? Cikal sama siapa? Sama siapa? Cowok. Terus pemancingan ada Cikal? Iya, baru nelfon. Bro, gue lihat Cikal. Kita ke sana masuk. Oh. Ayo. Buru-buru kita pamitan sama Abong, kita menuju ke tempat pemancingan. Orang Ini apaan bang? Ini tempat pemancingan atau tambang ini? tuh kan di bawah pohon rambutan. Nggak ada orang. Itu ada. Pak. Bang nanya bisa pak? Kalau kita di sana. Di sini tuh. Tuh.
Pak, Bang nanya Pak. Ya, Mas. Kenal ini nggak Pak? Apa? Ada cewek di sini sama cowok mancing barusan. Cuma waktu kita lihat di sini kok nggak ada. Foto ceweknya. Ini fotonya Pak. Katanya barusan mancing di sini. Oh, cewek ini. Iya. Ini Mas sering mancing di sini, Mas. Kalau Sering, mancing bener? mah, iya. Tadi ada nggak ini? Ada barusan. Oh, Tadi mah malah ketawa-ketawa kalau mancing di sini Sama mah. siapa, Mak? Sama cowok. Sama cowok? Iya. Jadi ternyata ada kemungkinan benar bahwa Cikal ini sudah punya pacar. Pak, ini kan bener, Pak. Iya, Nggak salah kan yang cewek ini? Itu iya. Yang itu ceweknya. Sering mah main kesini mancing. Maksudnya berdua aja deh Pak? Iya. Pacaran ini? Ya kayaknya sih pacaran gitu. Ciri-cirinya gimana, Pak? Cowoknya? Cowoknya gimana Pak? Sesaya gini? Gede? Badannya? Gedean mah agak kecilan. Seberapa? Siapa sih dia? Oh ya segini ceweknya. Cowoknya segini. Tinggi. Sebesar saya? Iya. Segitu. Siapa laki-laki yang postur tubuhnya mirip dengan Amar? Kecil-kecil seperti itu siapa? Amar pikir-pikir, dia nggak tahu siapa. Amar ingat kira-kira temannya Cikal siapa, dia nggak tahu. Nah terus siapa laki-laki? Nah mereka ini seperti orang apa, temenan, pacar atau apa? Bohong nih, Mas. Ya pasti. Ini, Mas. Kayaknya sih pacaran. Ya peluk-pelukan dah. Kayaknya nggak sewajarnya lah kalau temenan mah. Iya, mesra banget. Mereka di sini mancing beneran atau? Cowoknya mah mancing. Masih tanda tanya di sini. Nah pas kita mau keluar dari tempat pemancingan, tiba-tiba Siapa cowok yang kata ini? makanya. Sebentar gue ada telepon nih. Halo. Iya bro. Apa? Ya bang, kenapa bang? Lu telepon Cikal. Terus? Ada sesuatu yang penting yang mau dia omongin. Omongin apa bang? Ada mas, saya mau ke sana. Ya udah, datanglah dia ke tempat pemancingan. Ya udah kesini aja. Oke ya, gue tunggu ya. Ntar gue sendlock deh. Oke yuk. Kenapa sih abang? Jadi abang bilang dia tadi telepon Cikal. Terus dia angkat? Diangkat. Diangkat. Terus Dia mau ngomong sesuatu sama kita. Dia antusias banget itu. dia masih baik ya, masih mau bantu. Ya, gue harap dia nggak bullshit lagi. Lu janji ya? Gak ada ribut lagi? Pas dia datang ke pemancingan, tiba-tiba dengan yakin banget dia bilang, bro gimana? Sorry nih ya, gua gak maksud ikut campur, bener kan dugaan gua di sini nih. Gua mau klarifikasi nih. Udah 2 kali kan dia bikin ulah tempat gua kan. Ya. Gua juga gak mau, apalagi ini media kayak gini ya. Gua gak mau nanti nama gua juga jelek kan. Gua klarifikasi sama lu semua ya. Nih, tadi kan lu ngasih liat gua video kan? Gua mau ngasih liat tuh video, lihat ya. Gua punya video nih ya. Gua pengen setelin sampai habis. Tolong ya, lu lihat dulu bener jelas-jelas sampai habis. Lu lihat, lu perhatiin ya semua ya. Tuh. Ya. Bi. Nah, sekarang gue tanya sama lo nih. Panggilan sayang dia ke lo apa? Berarti ada kemungkinan Amar ini sengaja merekayasa semuanya supaya dia masuk TV, supaya dia ngetop katanya. Kok malah lari kemana-mana ini? Lo lihat nih namanya Bi. Dari sini panggilan Bi sayang cuma sama siapa? Ke gue bukan Bi. Ya gua tapi ya bukan gua di situ. Jangan-jangan lu sengaja ngundang mereka ke sini buat sandiwara lu biar lu bisa terkenal di sini. Ya. Ini lu lihat dia ada Bi. Siapa lagi kalau bukan lu kan? Udah lo ngaku aja deh. Ngaku lo. Lo jangan. Ini udah ada buktinya nih Bang, lihat Bang. Ada Bi, siapa lagi Bi? Tadi lo nyetelin video yang lo punya itu nggak ada selesainya. Gua punya sampai selesai nih. Oke, benar. Lo sendiri yang bikin. Lo nyuruh Cikal buat bikin video kayak gini biar lo bisa ngundang tim ini kan. Ya kan lo ngaku lo pengen terkenal nih, mau kayak ginian.
Gue emang dipanggil ini, tapi itu jelas bukan video gue. Gue gak ada orang yang ada di video itu. Lu mau ngerusak nama baik gua sampai 2 kali lu datang ke tempat gua, lu ngerusak cuma bikin settingan begini doang. Maksud lu apa nih? Lu bikin malu lu, mereka semua lu. Kalau nggak gua nahan marah dari tadi lu habis lu. Lu masih normal tuh dari tadi gua jaga nama baik lu di sini. Gua paling perkasa di sini. Jelas kan sekarang bukan gua kan? Mau nyalak apa lagi lo? Dan gua mau lu minta maaf sama gua. Nah, gua salah nggak lu? Gue gak akan minta maaf sama lu. Karena jelas-jelas itu juga bukan gue yang ada di video itu. Bukan gue yang ada di video itu. Bukan gue, Bang. Bukan gue gak ada. Udah ngobrak-abrik tempat gua. Tuh, lihat kan? Udah bikin malu kan? Udah ngobrak-abrik tempat gua, 2 kali datang ke tempat usaha Sumpah, gua. gue Sekarang lu udah ketahuan nih, jelas ada buktinya gua. tujuan gue apa? Lu kalau mau Apa terkenal untungnya? gak kayak gini caranya. Norak lu. Gue gak ngakuin apa yang dia bilang tadi, Bang. Kamu minta maaf juga sama gua? Hah? Tempat orang pak, tempat orang pak. Udah jelas bukti ini soalnya. Dan bukan tangan gue juga, Bang. Gak usah ngelak lu. Ya, ini cuma gara-gara perempuan. Jadi gue jelaskan sama Abo. Kalau tadi kita udah tanya sama orang-orang di pemancingan bahwa Cikal tadi datang ke sini sama pacarnya, dan pacarnya gue tanya ciri-cirinya bukan Amar dan bukan lu, Bong. Berarti bukan saya dong. Udah jelas kan semuanya? Ya sudah jelas. Mirip sama Amar. Tapi siapa laki mirip sama Amar ini? Lu udah bikin gua malu nih depan kayak gini nih. Ini, kalau lu gentle, lu minta maaf sama dia. Maaf bukan berarti salah. Gua malu kesannya gua. Maaf bukan berarti lu cemen, enggak. Aduh, lu cewek orang. Tapi lu udah jelekin nama dia juga di kamera semuanya. Lo minta maaf aja, lo minta maaf dari Lu dimainin lu dimainin, lu tau nggak? Lu dimainin. Makanya kan gue bilang kita semua dimainin. Udah jelas-jelas kan tadi ada saksinya, ya, iya Vel? Semua udah lihat loh, dia sering datang kemari sama cowok. Badannya nggak gede, nggak seperti ini, nggak seperti gua, enggak. Sepantaran lu lah. Nah, kita cari siapa cowok itu. Udah mending itu. Lu ketemu Cikal di mana, Bro? Tahu. Di mana ketemu Cikal? Gua kasih alamat aja kalau ya. Biar lo datang. Dia ada di kos-kosan. Karena sudah pasti bahwa laki-laki itu bukan Abong. Kau suruh minta maaf Amar untuk minta maaf sama Abong. Sebentar, lu minta maaf dulu sama dia. Kalau enggak, Iya. gak usah kasih alamatnya. Lu minta maaf Kita juga dulu. gak akan mau bantuin lo. Lu minta maaf deh. Kalau lo emang gak ngerasa lo salah. Habis ini ada urusan lagi. Itu aja sih gua. Lu minta maaf. Gua gak bisa, ini namanya nama baik gua di kayak gini nih. Buat Udah, apa di kamera udah. kayak gini? Iya, cuman gara-gara perempuan, Bro. Gua kasih tahu. Gara-gara perempuan, rugi lu kan. Malu kita semua di sini. Orang ngiranya gua ngerebut cewek lo. Lu dimainin gua kasih tahu. Udah, ini dia tahu nah alamatnya Cikal lu. Lu tahu kan, Bro? Tahu gua. Loh. Udah. Lo tau gak jika sampai telepon gua, Bang gua minta maaf ya, maaf banget jadi bawa-bawa lo lagi ke masa lalu gua sekarang juga. Udah lu tanya sama dia, selesai masalah. Cewek lo gak salah apa-apa minta maaf, lo yang udah bikin gua lalu gak mau minta maaf juga. Oke, fine, gue minta maaf. Gak gitu cewek, kayak gitu bro. Bocah banget sih. Lu berarti nggak bisa, lu berarti lu nggak bisa nerima kalau lu salah. Egois. Kayak gue lo tinggi banget, gimana mau nikah lo sama anak orang lo kalau cara lo begini. Coba lu belajar, Bro. Orang tua mana yang mau punya mantu kayak lo? Takut semua juga punya mantu kayak lo, kayak gini. Oke. Minta maaf baik-baik. Lo kalau kayak gini sama aja lo gak ngehargain kita. Kita di sini nemenin lo loh. Biar semua orang tahu, gue gak salah. Gue cuma itu doang. Jangan tau dong lo. Gaji lo jangan resek lagi lo. Gue bilang sama lo baik-baik, oke? Gue maafin lo tuh kali ini ya, tapi please jangan pernah ganggu kehidupan gue lagi. Udah bikin malu gue. Ya gue maafin lo, tapi please banget ya. Tolong jangan kayak gini lagi ya. Sekarang, please, gue minta tolong sama lu. Tolong tunjukin ke gue Cikal di mana. Tapi please, lo jangan ganggu kehidupan gue. Ya?
asal gue tahu dan gue bisa ketemu sama dia. Gue bakal kasih ke lo, tapi lu jangan pernah dan jangan pernah paksa dia lagi buat sama lu. Lu cowok gitu, oke? Sorry, aku kasih ke siapa? Ngasih ke gue aja, kirim ke gue. Tadi gue telepon sama dia, katanya dia ada di kos-kosan. Langsung kita menuju ke sana. Gak jauh juga sih dari sini. Hah? Gak jauh juga kalau mau datang ke sana. Apa mau gue temenin juga? Enggak, nggak usah langsung. Ini langsung start, langsung. Ayo sana, masuk. Thank you ya. Kita cari kos-kosannya, tim coba nyebar, ya, cari alamat kos-kosannya, begitu sampai. Ini nih kayaknya Mas, ini. Cikal. Cikal, Assalamualaikum. Ya. Aku nyariin kamu selama ini. Aku nyariin kamu selama ini kemana-mana. Semua orang fitnah aku, saudara kamu fitnah aku. Aku berantem sama orang. Aku dipermaluin sama orang. Sepupu kamu ngatain aku morotin kamu. Kamu ngatain aku ini baik boy selingkuh segala macam. Kamu tahu kan aku apa? Udah tidak takut. Catering udah aku bayar. Hidup semua udah aku takut. Maafin aku, Bi. Jangan tolong aku, Bi. Kamu itu egois, tau gak? Kamu tuh keras sama aku. Kamu gak bisa, Bi. Aku emang gak bisa ngasih banyak buat kamu, tapi kamu tahu semua yang apa itu semua yang aku punya. Kamu tahu kan apa yang buat kamu? Kamu tahu kan apa yang aku perjuangin buat kamu? Aku gak bisa, kalau gak ada kamu. Di situ diungkapkan semuanya sama Cika. Bahwa Amal selama ini terlalu kaku, terlalu mengekang dia, terlalu posesif sama dia, terlalu kasar sama dia. Akhirnya apa? Cika nggak nyaman. Kalau kamu gak nyaman, kenapa kamu terima lamaran aku? Selama ini apa? Semuanya. Maafin aku, please. Kamu terlalu egois, Bi. Kau yang kamu bilang ke keluarga aku. Waktu Amar sama Cika membahas masalah hubungan mereka, tiba-tiba Kalian apa maksudnya ini? Amar shock di situ. Amar kaget, Amar nggak percaya. Kalau ternyata laki-laki yang membawa pacarnya yaitu Cikal, laki-laki yang memacari Cikal adalah adiknya sendiri. Tin kakaknya, adiknya yang selama ini mengambil ya segala sesuatu yang sudah dipersiapkan sama Amar. Shock di situ Amar.
Ini masukan buat kita semuanya ya. Kita harus pandai-pandai memilih pasangan kita. Ya, kita harus tahu bibit, bobot, bebet dan imannya dan akhlaknya, itu yang terpenting. Ya, carilah seorang perempuan ya yang bisa mengerti agama. Carilah seorang perempuan yang bisa mendidik anak-anak kita. Karena insya Allah perempuan ini kalau bisa mendidik anak-anak kita juga insya Allah yang menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, jangan cuma memandang cantiknya, jangan cuma memandang kemuliaan tubuhnya ataupun hartanya, tapi pandanglah akhlaknya, hatinya, pandangnya imannya. Insya Allah kalau kita nanti menjadi imam, bisa mendidik dia dengan baik, bisa mendidik istri kita dengan baik, insya Allah ya istri yang baik akan menjadikan anak-anak yang baik dan anak-anak yang soleh buat keluarga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.